Assalamualaikum adik-adik, kembali lagi dengan Kak Dewi di cerita para pahlawan Indonesia. Kali ini Kak Dewi akan menceritakan kisah pahlawan Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, dan Sultan Hasanuddin. Yuk kita simak baik-baik. Yang pertama adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro mendapat gelar pahlawan nasional. Ketika Sultan Hamengkubuwono keempat wafat secara mendadak pada tahun 1822 atas persetujuan Belanda, yang ditunjuk menggantikannya adalah Pangeran Menol yang baru berusia 3 tahun. Karena ia belum dewasa, maka dibentuk Dewan Perwalian yang bertugas mendampingi Sultan dalam menjalankan pemerintahan. Dewan itu terdiri dari Permaisuri Sultan Hamengkubuwono III, Ibu Sultan atau Permaisuri Buwono keempat, Pangeran Mangkubumi atau putra Sultan Hamengkubuwono, dan terakhir adalah Pangeran Diponegoro atau putra Hamengkubuwono III. Secara bertahap, anggota dewan itu disingkirkan digantikan oleh Pati Danurejo IV yang sangat memihak Belanda. Kekecewaan terhadap pemerintah kerajaan yang dalam bidang politik sangat dipengaruhi oleh Belanda menyebabkan Pangeran Diponegoro lebih banyak tinggal di Tegalrejo. Di luar istana, terdapat kekecewaan di kalangan sebagian besar rakyat, khususnya para petani. Hal itu disebabkan oleh tekanan pajak dan kerja wajib, juga dari tindakan raja mengizinkan penyewaan tanah pada perkebunan swasta asing. Tak ketinggalan, para bangsawan menyewakan tanah lunggu mereka kepada pihak asing. Dalam kehidupan yang sulit itu, rakyat menemukan bahwa dalam diri Pangeran Diponegoro mereka mendapatkan jalan. Hal itu tampak ketika terjadi kerusuhan mengenai pembuatan jalan melalui tanah Tegalrejo tanpa seizin Diponegoro. Insiden pemasangan tonggak jalan yang terjadi pada tanggal 20 Juli 1825 tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak. Dengan perantaraan Pangeran Mangkubumi, Residen Sismisaert meminta Pangeran Diponegoro untuk datang ke kantor residen, tetapi ditolak. Pangeran Mangkubumi justru mendapat ancaman karena tidak berhasil melunakkan Diponegoro. Ketika Pangeran Mangkubumi hendak menulis jawaban kepada residen, pasukan Belanda telah mendahului menembakkan meriamnya. Bersama dengan Mangkubumi, Pangeran Diponegoro segera meloloskan diri melalui pintu samping. Masjid, rumah, serta harta milik Pangeran Diponegoro dibakar habis. Diponegoro kemudian memusatkan pertahanannya di daerah Selarong. Dukungan pada perjuangan Diponegoro meluas, tidak terbatas pada rakyat petani dan para pangeran, tetapi juga para ulama. Mereka menggabungkan diri, termasuk seorang ulama besar, Kyai Mojo dan Sentot Alibasya Prawirodirjo, seorang bangsawan yang kemudian menjadi panglima utamanya. 2 kali Jenderal de Kock mengirimkan surat kepada Diponegoro tertanggal 7 Agustus 1825 dan 14 Agustus 1825 untuk menawarkan perdamaian. Ajakan itu tidak mendapatkan tanggapan. Kemudian, Belanda menyediakan hadiah uang 20.000 ringgit bagi siapa saja yang dapat menangkap Diponegoro hidup atau mati. Usaha Belanda itu mengalami kegagalan karena rakyat tetap setia kepada pemimpin mereka. Di berbagai medan pertempuran seperti di Keduh, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sukowati, Semarang, Madiun, Magetan, dan Kediri, Belanda tidak mendapatkan kemajuan yang berarti. Rupanya, Belanda menyadari dukungan rakyat kepada pemimpin mereka yang dianggap sebagai perwujudan Ratu Adil atau Eru Cakra. Oleh karena itu, pada tahun 1827, taktik benteng Stelsel diterapkan.
Di setiap daerah yang berhasil dikuasai, didirikan benteng yang berhubungan dengan benteng sebelumnya lewat prasarana jalan, perbekalan, dan patroli serdadu yang teratur. Strategi ini membawa kemajuan dengan tertangkapnya sejumlah panglima perang seperti Sentot Ali Basyah dan Pangeran Mangkubumi. Namun, perlawanan di Ponorogo tetap berlangsung dan menambah rasa antipati rakyat terhadap pemerintah kolonial. Jenderal de Kock kemudian melancarkan strategi meja perundingan dengan mengajak Diponegoro berunding. Secara rahasia, dia menginstruksikan bila perundingan itu gagal, maka Diponegoro harus ditangkap. Seperti sudah diperkirakan sebelumnya, Pangeran menolak syarat-syarat yang diajukan Belanda. Akibatnya, pada tanggal 28 Maret 1830, pejuang dari Tegalrejo itu ditangkap dan dibuang ke Manado. Beberapa waktu kemudian, dia dipindahkan ke ujung pandang hingga wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Pahlawan selanjutnya adalah pahlawan Jenderal Sudirman. Pahlawan Jenderal Sudirman termasuk pahlawan pembela kemerdekaan. Tubuhnya yang kurus akibat penyakit paru-paru yang diidapnya tidak mematahkan semangat juangnya. Itulah Panglima Besar Jenderal Sudirman yang dilahirkan di Bodas Karangjati, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Keterlibatannya dalam perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan memiliki sejarah yang panjang. Tamat sekolah dasar atau HIS di Purwokerto, ia meneruskan pendidikannya di Taman Siswa dan Sekolah Guru Muhammadiyah, namun tidak tamat. Sudirman kemudian mengajar di salah satu sekolah Muhammadiyah di Cilacap, sekaligus aktif di organisasi tersebut. Di samping aktif dalam organisasi itu, Sudirman masih meluangkan waktu untuk mengikuti gerakan kepanduan dengan disiplin organisasi yang keras. Aktivitasnya dalam dunia pendidikan berlanjut sampai zaman Jepang. Kesulitan ekonomi selama pendudukan Jepang mendorongnya untuk mendirikan koperasi sebagai usaha menghindari banyak bahaya kelaparan di kalangan rakyat. Hal itu pula yang menyebabkan dia diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Karesidenan Banyumas. Rupanya, dunia pendidikan belum memuaskan hatinya, sehingga ia mengikuti pendidikan peta atau pembela tanah air di Bogor. Setamat pendidikan militer itu, ia diangkat sebagai komandan batalion di Kroya. Dalam kapasitasnya sebagai komandan, ia seringkali berselisih paham dan bertengkar dengan perwira-perwira Jepang, atasan-atasannya. Hal itu dapat terjadi karena Sudirman mencela tindakan dan perilaku sewenang-wenang tentara pendudukan itu. Protes-protesnya terhadap tentara Jepang menyebabkan jiwanya terancam. Hampir saja dia dibunuh karena tindakannya itu. Namun selamat karena penyerahan Jepang terhadap sekutu dan diumumkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia yang masih muda memerlukan tentara untuk menjaga keamanan nasional. Untuk itu dibentuklah Badan Keamanan Rakyat atau disingkat dengan BKR yang kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman diangkat sebagai Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Ketika Letnan Kolonel Isdiman, Komandan Resimen Banyumas, gugur dalam pertempuran melawan tentara Inggris dan sekutu, Kolonel Sudirman turun langsung ke medan pertempuran Ambarawa. Kehadiran kolonel yang berkarisma itu memberi semangat baru kepada pasukan TKR. Di bawah kepemimpinannya, TKR berhasil menghalau pasukan Inggris dari Ambarawa setelah pertempuran sengit selama 4 hari. Pertempuran itu kemudian dikenal sebagai Palagan Ambarawa.
pada tanggal 12 November 1945 dalam konferensi TKR di Yogyakarta. Sudirman diangkat sebagai Panglima Besar TKR, sedangkan stafnya dipilih Urip Sumoharjo. Pada tanggal 18 Desember 1945, pemerintah melantik Kolonel Sudirman dalam jabatan itu dengan pangkat jenderal. Pada tanggal 3 Juni 1947, pemerintah RI mengukuhkan TKR menjadi TNI dengan pimpinan tertinggi di bawah Jenderal Sudirman. Saya minta dengan sangat agar Bung Karno turut menyingkir. Rencana saya hendak meninggalkan kota ini dan masuk hutan. Ikutlah Bung Karno dengan saya. Itulah ajakan Jenderal Sudirman kepada Presiden Republik Indonesia. Tetapi Bung Karno tetap ingin tinggal di kota meneruskan perjuangan diplomasi. Dalam rapat kabinet, ada dua pendapat dalam strategi perjuangan bangsa menghadapi serangan Belanda. Jenderal Sudirman dan pihak militer bersikeras dengan perjuangan fisik, sementara Bung Karno dan Bung Hatta tetap pada pendiriannya dengan strategi diplomasi. Kabinet memutuskan agar Jenderal Sudirman meneruskan perjuangan gerilya dan Presiden tinggal di kota dan melanjutkan perjuangan diplomasi. Hal itu terjadi ketika Belanda melancarkan agresi militer II pada tahun 1947 sampai 1949 dengan menguasai Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia, dan menawan presiden dan wakil presiden serta para pemimpin lainnya. Walaupun keadaan kesehatannya terganggu, ia mampu bergerilya masuk hutan dan mendaki gunung selama 7 bulan. Strategi militer dan diplomasi sangat jitu untuk memaksa Belanda mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Penyakit Jenderal Sudirman makin parah karena tidak tersedianya obat dan makanan yang memadai selama perang. Setelah perang berakhir, ia jatuh sakit, meskipun kepemimpinannya sangat dinantikan seluruh jenderal jajaran militer. Jenderal Sudirman wafat di Magelang pada tanggal 29 Januari 1950 dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Pahlawan yang ketiga adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah pahlawan perjuangan kemerdekaan. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa yang ke-16. Ia dilahirkan pada tanggal 12 Januari 1631. Ayahnya ialah Raja Goa yang ke-15 dan bernama Sultan Muhammad Said. Ibunya bernama Isa B, berasal dari Laikang, salah satu daerah kerajaan Goa. Hasanuddin mempunyai 6 orang saudara, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Hasanuddin adalah anak yang kedua. Ketika masih kecil, Hasanuddin diberi nama I Malambasi oleh orang tuanya. Waktu itu, ayahnya belum menjadi Raja Goa. Baru sesudah I Malambasi berumur 8 tahun, ayahnya diangkat menjadi Raja Goa. Masa kanak-kanak I Malambasi adalah masa yang paling bahagia dalam kehidupannya. Ia seorang anak dari seorang raja yang kuat dan berkuasa. Pada usia 8 tahun, I Malambasi mulai belajar membaca Al-Quran. Setelah mulai mengaji, namanya ditukar menjadi Muhammad Bakir. Ia dengan tekun mengikuti pelajaran agama. Muhammad Bakir mempunyai otak yang cerdas, kemauan yang keras, dan pantang menyerah. Walaupun seorang anak raja, Muhammad Bakir tidak sombong dalam pergaulan. Pada waktu itu, pendidikan untuk anak-anak raja dan bangsawan dipisahkan dari rakyat biasa. Walaupun mendapat pendidikan yang terpisah, Muhammad Bakir tetap bergaul dengan teman-temannya. Ia senang bergaul dengan anak rakyat jelata. Ia sangat marah apabila ada anak bangsawan yang sombong terhadap rakyat. Di samping pendidikan agama, pengetahuan umum juga diberikan kepada Muhammad Bakir. Ia diajar bagaimana harus bersikap dan bertindak sebagai seorang anak raja.
Menurut ajaran Islam, seorang raja atau pemimpin itu harus dekat dengan rakyat. Mereka harus mengetahui kehidupan rakyat dan berusaha meringankan beban penderitaannya. Ajaran agama sangat meresap di dalam diri Muhammad Baqir. Goa merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang menguasai lalu lintas perdagangan. Kehendak Kompeni Belanda untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah tentu menyebabkan benturan dengan kerajaan ini. Kebijakan monopoli itu sangat menyinggung kedaulatan negara dan dapat mengancam kehidupan ekonomi kerajaan Goa yang sebagai kerajaan maritim sangat tergantung pada usaha perdagangan. Hal itu berbeda dengan kerajaan-kerajaan agraris yang menitik beratkan usahanya pada bidang pertanian. Ketegangan dengan kongsi dagang Belanda ini memuncak ketika Hasanuddin naik tatah memerintah Goa. Penolakan terhadap monopoli itu menimbulkan peperangan terbuka dengan VOC. Belanda mengerahkan angkatan perangnya yang besar di bawah pimpinan Cornelis Spelman pada tahun 1666. Spelman bertolak dari Batavia menuju Goa dengan 21 kapal perang dan 1.000 tentara. Di samping itu, Belanda juga mengadakan intervensi ke kerajaan kecil untuk membantunya, namun tidak berhasil menundukkan Hasanuddin. Akibatnya, pertempuran terus berlangsung dengan hebatnya. Perlawanan Raja Goa ini sepenuhnya didukung oleh kelompok bangsawan di Istana Raja. Ditambah dengan militansi tentara kerajaan menambah kekuatan pasukan. Tidak mengherankan bila orang Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin atau I Malombasi Daeng Matawang sebagai ayam jantan atau jago dari timur. Julukan ini berdasarkan kenyataan bahwa semenjak pecah perang, armada dagang kompeni di kawasan Laut Sulawesi, Laut Maluku atau Ternate, dan bahkan sampai di kawasan Kalimantan tidak pernah aman dari gangguan armada Raja Goa itu. Dalam pertempuran yang berlangsung berbulan-bulan, Belanda terus mendatangkan bala bantuannya dari Jawa dengan persenjataan yang lebih modern. Lama-kelamaan, kekuatan Hasanuddin menjadi lemah. Ajakan damai Belanda pun diterima dalam Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Perjanjian Bongaya sangat membatasi gerakan perekonomian kerajaan Goa dan hanya menjadikan VOC satu-satunya penentu baik dalam kehidupan ekonomi maupun dalam pemerintahan negara. Oleh karena itu, sekali lagi Hasanuddin mengobarkan perang melawan Belanda. Begitu hebatnya perlawanan itu sampai Spelman harus mendatangkan bala bantuan dari Batavia lagi. Ajakan Belanda untuk berunding ditolak oleh Goa. Perlawanan Hasanuddin akhirnya dapat dipatahkan ketika Somba Opu, benteng terkuat kerajaan, dapat ditaklukkan Sejak saat itu, pasukan Goa makin melemah dan perang pun berakhir. Ada satu hal yang patut diperhatikan dalam perjuangan Hasanuddin, yaitu masalah dengan Raja Bone, Arung Palaka. Bone adalah salah satu daerah taklukan Goa. Perlakuan pasukan Hasanuddin yang menimbulkan pembunuhan terhadap keluarga kerajaan Bone menjadikan dendam pribadi terhadap kerajaan Goa. Padahal kedua raja itu bersikap anti Belanda. Arung Palaka mau membantu kompeni Belanda dengan satu syarat, bahwa Belanda tidak mengganggu kedaulatan kerajaan Bone. Dengan strategi seperti itu, Bone memang berhasil mempertahankan kemerdekaannya sampai beberapa generasi. Bone dan kerajaan taklukan lainnya selalu dapat dimanipulasi Belanda untuk melawan kerajaan-kerajaan yang anti Belanda. Setelah peperangan berakhir, Hasanuddin turun tahta digantikan oleh putranya, Sultan Amir Hamzah. Selama hidupnya, Hasanuddin tetap anti Belanda dan bersikeras mempertahankan kedaulatan kerajaannya. Beliau wafat pada tanggal 12 Juni 1670. Beliau diangkat sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan pada tahun 1973.